Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh? Berjumpa lagi tentunya masih bersama Pak Heri Setiawan. Nah, insya Allah di sini Pak Heri akan memberikan pembelajaran tentang menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya hari ini? Yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks tanggapan. Yang kedua, informasi dalam teks tanggapan. Dan yang ketiga adalah simpulan isi teks tanggapan. Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan tentang apa sih itu teks tanggapan? Oke, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks tanggapan. Kita mulai ya tentang pengertian dari teks tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan berupa kritikan, berupa komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Nah, serta alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Lanjut ya, teks tanggapan memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Dan berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Contohnya tentang fenomena kejadian alam, atau tentang fenomena kejadian sosial yang saat ini terjadi, yaitu tentang COVID-19. Nah, kita memberikan tanggapannya. Nah, selanjutnya teks tanggapan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi, yaitu dijelaskan tentunya ya. Dan yang kedua adalah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap suatu permasalahan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang informasi dalam teks tanggapan. Informasi penting dalam teks tanggapan dan jenis-jenis kalimat tanggapan. Tentunya, informasi penting dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Pokok-pokok isi ini merupakan informasi hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau sebuah bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Biasanya di dalam teks tanggapan berisi tentang gagasan pokok atau ide pokok. Ide pokok tidak berupa cup, ide pokok tidak berupa contoh, uraian, dan penjelasan. Jadi ide pokok itu adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat yang tidak berupa contoh, tidak berupa uraian, tidak berupa penjelasan. Jadi ide pokok tidak cup. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dalam teks tanggapan itu harus berisi sebuah kritikan, ya, sebuah pujian, sebuah sanggahan, sebuah penolakan, atau persetujuan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menyimpulkan sebuah isi teks tanggapan? Seperti yang telah dijelaskan tadi, ide pokok memiliki kata yang lainnya yang sejenis, yaitu ada gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pokok pikiran, ada kalimat utama. Nah, tentunya gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Gagasan pokok terdapat di awal atau di akhir, awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Tetapi kalian bisa menemukannya di awal atau di akhir saja biasanya ya. Dengan tadi cirinya pokoknya tidak
cup. Oke, itu adalah cara menyimpulkan sebuah teks tanggapan. Nah, bagaimana sih cara meringkas teks tanggapan? Nah, ringkasan atau rangkuman merupakan gabungan dari ide pokok. Rira gabung ke Depok. Ringkasan atau rangkuman merupakan gabungan dari ide pokok. Nah, ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas ya anak-anak. Jadi, meringkas itu sangat mudah sekali. Tinggal kalian lihat dari gagasan pokoknya ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah baca teks tanggapan secara menyeluruh. Yang kedua, catat ide pokok setiap paragraf teks tanggapan. Yang ketiga, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda dengan kata-kata kalian sendiri. Dan yang keempat adalah buatlah ringkasan teksnya sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Mudah kan cara meringkas sebuah teks tanggapan? Nah, tentunya tadi kita sudah membahas tentang cara meringkas dan mencari ide pokok dari sebuah teks tanggapan.